Halo, selamat malam saudara-saudara, teman-teman di United States. Bisa ketemu lagi di acara ini. Topik kita tentang face mask. Ini yang sangat menarik karena dari pemerintah ataupun dari State of California mereka Governor kita Gavin Newsom order us to wear face mask in public. It's a mandatory, it's not requirement, it's not recommendation. Tapi kita semua diharuskan memakai face mask. Jadi topik berikutnya kita akan membahas apa itu face mask secara sekilas dan juga ternyata ada side effect pemakaian face mask dan bagaimana kita bisa mengurangi side effect-nya. Silakan Abram. Hey Bang Tadas, apa kabar? Baik. Jadi kita kali ini mau bahas soal masker ya? Ya, betul, masker. Masker. Memang kemarin di beberapa hari lalu kita di California sudah di mandatory. Betul. Mesti pakai masker saat di luar. Betul. Iya. Dan kita sekarang mau seperti yang Pak Tadas bilang, kita mau lihat masker itu when we wear a mask ada side effect-nya kan, tentunya kalau udah terlalu banyak juga. Dan Mbak Tadas ini sebagai nurse pasti punya pengalaman dan punya tahu banyak mengenai ini kan. Jadi coba kita mau share, Mbak Tadas mau share supaya teman-teman juga tahu nih. Betul. Dan jadi ada beberapa memang face mask yang available out there. Yang paling umum untuk publik memang itu face mask yang dari pabrik ya, dari kain. Ataupun yang dari bahan surgical mask yang umum biasa dipakai kalau visit ke dokter atau orang-orang yang ada sakit penyakit. Tapi juga ada special mask yang hanya di hospital atau di tempat-tempat yang khusus, di ICU atau di frontliner, yang mereka memang harus require memakai namanya N95 mask atau juga different type of mask yang special to prevent mereka kena virus. Tapi yang kita mau bahas di sini khusus untuk ada beberapa yang kita bisa antisipasi mencegah side effect memakai face mask atau masker terlalu lama. Karena kan kayak kita orang-orang biasa juga nggak susah untuk bisa dapat yang N95 ya namanya ya. Kita kan mask yang kita dapat di pasaran kan yang biasa-biasa. Betul, itu memang dialokasikan khusus buat first responder, doctors, nurses, fire department, police department juga untuk mereka waktu mereka datang pertama kali meresponi orang-orang yang kemungkinan kena sakit penyakit ini. Coba kita langsung nih ada artikel di sini 9 side effect of wearing face mask katanya. Satu katanya they can mask with your sight. Kalau ini saya kurang mengerti juga kenapa bisa mempengaruhi eyesight, tapi memang udara yang dihembuskan keluar naik ke atas ya waktu melewati ini face mask. Belum ada kasus yang saya pernah baca atau dengar atau nonton itu mempengaruhi mata, tapi yang paling terutama memang dibilang di sini hanya feeling uncomfortable. Jadi seringkali kita mesti cara pemakaian mask itu memang ada triknya, mesti mengikuti curve-nya our nose ya, tidak terlalu terbuka dan akhirnya bisa irritate kita punya penglihatan ataupun juga posisi mask kita yang kurang betul. Oke. Oh ini sama, they can be uncomfortable. Iya. Ya, mungkin betul. Tergantung dari materialnya ya. Ya, materialnya betul juga posisinya, mesti dia hidung ini ya, dan ya kita mesti pastikan itu tidak terlalu ketat, tapi at least ada semacam bukan gap, tapi kalau bisa ditarik keluar, nah itu berarti masih bagus. Tapi kalau udah terlalu kencang nggak bisa ditarik keluar, itu agak berbahaya, bisa mengirritate our skin. They can restrict your airflow. Betul, itu saya percaya sekali, terutama orang-orang yang punya asma, COPD,
Hmm. emphysema ya, yang punya penyakit paru-paru, mereka sangat berpengaruh sekali pemakaian mask ini karena mereka sangat-sangat tidak nyaman. Hmm. Tambah di-restrict lagi saluran pernapasan mereka karena mereka pernapasan mungkin pakai oksigen atau pakai inhaler atau pakai semacam obat untuk pernapasan, ditambah dengan bungkus hidung dan mulut, akhirnya mereka malah bertambah namanya fobia atau Iya. akhirnya Tapi kalau nggak salah, Bang Teres kemarin yang governor yang mereka kasih tahu itu, ada orang yang ada situasi yang saat kita di luar boleh nggak pakai. Contohnya kalau nggak salah, waktu kita lagi olahraga, kita lagi makan, katanya boleh, it's okay. Sama ada katanya anak-anak di bawah 2 tahun, eee, bisa nggak usah pakai, bukan nggak usah pakai, emang jangan pakai dulu mungkin. betul, Sama yang punya risiko yang ada sakit ini, mungkin khususnya betul, ada sakit dengan pernapasan ya. betul. Mereka mereka excluded, maksudnya ada bolehlah nggak pakai, mungkin nggak tahu juga sih artikelnya kalau nggak salah begitu, gitu. Iya, karena resiko orang-orang yang ini yang COPD atau yang namanya punya asma malah tambah sakit. Jadi it Iya beats kan? the untuk mencegah penyakit. Jadi memang malah Iya. yang saya perhatikan mereka jadi ada beberapa kasus nurses atau dokter mereka keracunan karbon dioksida karena terlalu Mmm. lama memakai mask ini dan itu Mmm. airflow-nya nggak keluar Oh ya, dari betul betul, itu juga. Kalau kan kita kan jadi kita belajar tuh dulu ya waktu di sekolah-sekolah SMP, SMA. Kalau betul, kita bernapas kita keluarin yang namanya apa, karbon gas CO2 ya? CO2 Karbon, betul, iya. Jadi itu yang malah kalau misalnya kita pakai mask, jadi itu lagi yang kita hirup. betul. Ya, itu betul. Terutama bagi yang mask-mask yang namanya N95 yang 70% mereka mencegah terhirupnya itu coronavirus. Hmm. Tapi kalau face mask yang bahannya fabric atau kain, Mmm. kemungkinan kecil mereka kena keracunan karbon dioksida karena ada sebanyak gap space atau hole ya yang bisa terhirup. Jadi it's a balance. Kalau orang-orang yang kena COPD yang kita mesti jaga dan kasih pengertian bahwa sebaiknya sih memang jangan keluar terlalu lama. Iya iya. Akhirnya mereka tidak perlu memakai mask dan juga mengurangi mereka resiko kena penyakit. Mmm. Jadi kayak misalnya kayak di facility kan mereka nurse, perawat semua itu yang 8 hour shift, 12 hour shift mereka mesti pakai itu terus dong atau gimana tuh? Iya, jadi sistemnya ada yang different hospital yang mereka punya program 4 hours, 8 hours, 12 hours is required buat nurses untuk memakai terus mask. Memang itu menjadi burden, Hmm. beban bagi orang-orang yang di field, di lapangan atau di floor. Jadi banyak cara mereka sekarang either alternate 4 jam maksimum pemakaian face shield sama mask, rotate dengan different staff, akhirnya mereka dikasih semacam break. Tapi juga risiko untuk transmit itu penyakit, jadi sebanyak mungkin mereka akan di satu unit, di satu tempat, dan nggak akan keluar dari tempat itu sampai selesai shift mereka. Jadi memang Mmm. agak-agak sedikit apa namanya susah ya, kasihan juga sih. Iya. Mhm mhm. Tapi untuk umum, untuk publik, saya kira ini hanya khusus untuk orang-orang yang penyakit COPD, asma, bronkitis, emphysema, Mmm. bisa memang sangat mengurangi keluar dan jadi akhirnya mengurangi pemakaian mask. Oke, next sih katanya bisa menyebabkan apa, fog ya di Oh, kacamata. betul, Ini kayak aku nih Bang pakai kacamata nih kan, memang memang bener kadang-kadang kita pakai mask, tahu-tahu pas bernapas langsung berembun nggak kelihatan. betul. Itu Saya juga side effect-nya pakai masker tuh. iya betul. Tapi ini Memang ada ini, ada ininya, RX-nya, ada apa namanya, solusinya katanya kalau mau wash your glasses in soapy water and betul. allow them to air dry. Aha, ya. Mungkin bisa bisa dicoba juga nih. Tapi yang paling itu sih yang the second line dia bilang another tactic is to consider the fit of your face. Jadi just make Oh, ikutin contour-nya itu punya nose, oke oke. hindari gap supaya udara nggak keluar dari mask itu. Betul betul betul. Itu Iya. yang bisa mencegah itu pengeluaran udara ke atas akhirnya tidak foggy Mhm. kacamata.
Mengganggu banget tuh karena kan langsung berembun. Iya, saya Iya. kurang setuju itu ada dibilang to place a folded tissue between your mouth and the mask, karena folded tissue itu apa namanya malah mengkontribut keracunan itu. Oh, Jadi memang agak sedikit iya. ada artnya lah ya, bagaimana kita memakai mask sebisa mungkin tidak terlalu lama dan sebisa mungkin jangan juga dekat-dekat publik. Jadi kita punya kesempatan untuk membuka sedikit itu apa namanya masknya. Ini yang poin kelima yang di artikel ini dibilang they can force you to apa nih? And ya Betul. draw closer during conversation. Bener juga sih. Jadi Betul. kadang-kadang kita nggak sadar karena kita pakai mask, kita waktu kita ngobrol dengan lawan bicara karena nggak kedengeran, mau nggak mau kita jadi tambah deket. Kenapa? Apa gitu. Itu betul sekali, betul. Itu betul ya. Emang lucu karena mereka terutama kita kan bahasa Inggris second language. Jadi kan nanya, "What did you say again? Come closer." Aduh. Jadi ya either suaranya kita raise, suaranya agak keras sedikit, tapi tetap keep the 6 feet away during conversation. Betul betul betul. Betul. Saya alami sekali dengan pasien-pasien saya. I didn't understand what you say. I didn't hear you. What did you say? Aduh, Salah satu side effect-nya dari pakai mask. iya, karena itu apalagi orang tua kan, mereka mungkin hearing-nya Betul. berkurang. Jadi pengertian lah kita raise our voice secukupnya. Ini poin ke-6 nih, Bang. Maksudnya apa nih? They can foster a false sense of security. Ya, artinya ya kita merasa kalau udah punya mask itu aman. Ternyata memang ya tidak selalu, terutama yang bahan fabric yang bisa mencegah itu virus menyerang kita. Kita kemarin sempat sharing kan sama-sama tentang jenis-jenis mask. Jadi kalau bahan fabric atau kain itu sebenarnya 0% mereka bisa mengcontain viruses. Karena lubang pori-pori mask itu atau fabric itu bahan kain itu sangat besar di compare dengan virus yang skala kecil itu. Jadi mereka bisa masuk ke dalam. Juga degree kekuatannya itu virus kita nggak tahu dengan jumlah yang ratusan, ribuan, millions of viruses yang floating around apa namanya, ya kan? Iya. Dia bisa masuk ke sini. Saya nggak tahu kekuatannya bagaimana. Seperti misalnya apa namanya kayak inilah kalau bahan sperma laki-laki, it's only require 1 untuk membuat anak. Nggak perlu 10, nggak perlu 100, nggak perlu sejuta sperma, ya kan? Artinya itu yang saya bisa bayangkan analoginya bahwa kekuatan virusnya kita nggak tahu bagaimana bisa dia menularkan penyakit apa. Tapi yang saya percaya kalau bahan kain itu tidak bisa mencegah virus itu menyerang. Yang bisa dilakukan memang hand washing, jangan pegang muka sebelum hand sanitize atau hand washing. Sebaik mungkin ini muka jangan dipegang lah dengan tangan kita. Kalau bisa ke kamar mandi atau hand sanitize baru bisa rubbing your eyes atau clean up your nose setelah sanitize bagus tangan kita. Itu sih yang saya bisa kasih saran buat teman-teman. Apa tadi udah sampai mana kita nomor 6, 7? Iya, itu dibilang sini sama Dr. Anderson dibilang don't think of your face mask as a Batman skull. Artinya bukan proof. Dibilang ini tetap physical distance, frequent hand washing, and frequent disinfecting of surfaces. Jadi itu yang kadang-kadang orang pikir udah nih gue udah pakai masker kok udah aman gitu. betul. Iya, saya perhatikan publik kurang mengerti tentang itu. Poin ke-7 katanya malah bisa spread the disease kalau misalnya nggak dicuci. Emang bisa dicuci itu, Bang? Oh, yang kalau kain ya, yang kain bisa dicuci ya? Ya, Tapi kan kan bisa banyak kita pakai yang disposable juga, bakal pakai buang. lebih baik disposable, tapi karena waktu mulai-mulanya kejadian sangat jarang itu mask, jadi ada yang dicuci, di bleach, disinfektan, sanitize, ada sistemnya bagaimana membunuh itu viruses. Dengan sistem itu air dry, habis
ditaruh di dryer ya. Dia itu virus itu bisa dibunuh dengan skala panasnya dryer yang di rumah kita. Tapi sebisa mungkin jangan sampai keluar dari rumah, dari garasi atau dari mobil. Jangan bawa masuk ke rumah, apalagi kalau punya anak-anak. Ini kayaknya tadi udah nih kita, they can hurt children under 2, makanya mereka bilang anak bawah 2 tahun ya nggak perlu juga sih. Tidak. Iya. Karena resiko mereka tidak bisa bernapas sangat tinggi. Namanya ada SIDS, Sudden Infant Death Syndrome ya. Karena mereka tidak berbalik badannya, mukanya ke mattress, akhirnya mereka nggak bisa bernafas. Jadi kemungkinan resiko sangat besar untuk mereka memakai mask itu membuat mereka bisa resiko meninggal. Ini tadi kita udah bahas kayaknya, they can cause skin irritation. Betul. Terus, so what is the best kind of face mask? Oh, bagus nih, betul. Jadi kalau CDC ini Center Disease Center, CDC ya, sorry. Jadi cloth yang fabric saya bilang tadi, atau bahan kain, jadi fit snugly, jangan terlalu kenceng, juga jangan terlalu menurun, tapi cukup kalau kita tarik sedikit, dia itu nggak terlalu ketat ya. Jadi bisa ditarik, tapi nggak terlalu loose juga, against the side of the face. Juga kalau bisa dibikin loop di kuping kita, multiple layers of fabric, saya setuju itu, betul. 2-3 lapis layers bisa mengurangi resiko kena virus. Harus mengurangi lah. Saya tidak bisa mencegah, tapi mengurangi kemungkinan. Dan juga dibilang allow for breathing without restriction. Jadi tetap pernapasan itu sangat penting, saudara. Jadi sebisa mungkin tetap bisa bernafas. Dan itu dibilang bisa dicuci, bisa di dry, karena dryer yang dengan temperature tinggi bisa membunuh kuman virus. Terutama coronavirus ini sangat mudah dibunuh dengan udara panas, dan disitu dibilang tidak mengurangi atau membuat fabric atau cloth face itu rusak waktu dicuci. Jadi ini I think lebih mengcover face covering yang dari bahan kain ya, cloth buat public. Saya tidak lihat itu buat surgical mask atau N95 mask. Ada beberapa orang keluar pakai those type of mask. It is recommended, tapi disarankan untuk N95 didonate kepada first responders atau healthcare professional untuk membantu para pasien yang benar-benar sakit. Okay. Kayaknya that's the end of the article. Iya. Yep. Iya. Thank you Bang Tadas udah sharing. Yep. Dan mudah-mudahan ini cepat berlalu ya. Semuanya, maksudnya jadi kita nggak perlu lagi pakai mask segala macam. Ya mungkin nggak dalam waktu dekat ini, tapi ya bisa. Itu kalau Abram tahu tahun 1918 Spanish flu dia last little close to a year, setahun ya. Tapi dia wave-nya berkali-kali, second wave, third wave, bahkan sampai 2-3 tahun. Tapi lama-kelamaan berkurang orang yang mati. Jadi saya percaya tetap ada, tapi tergantung kita bagaimana mencegah dengan hand washing, hand sanitizing, face covering, physical distance 6 feet away, less public encounter, maksudnya ketemu orang-orang di luar sana. Dan lama-kelamaan kita percaya itu imun kita akan semakin kuat dengan banyak vitamin, istirahat, dan segala sesuatu yang kita biasa kerjakan. Oke. Well, again thank you Bang Tadas. Nanti udah sharing-sharing, nanti kita share lagi artikel-artikel dan topik-topik lain mungkin ya. Ya, khusus buat teman-teman orang Indonesia yang ada di Amerika. Oke. Sip. Thank you, Bram. Thank you. Sama-sama. Oke, bye guys semuanya.